Hal ketiga yang ingin kami bagikan adalah mengenai tahap-tahap pembelajaran. Karena belajar panahan itu sendiri adalah proses belajar. Di sini akan kami sampaikan tahap pembelajaran yang diperoleh dari sumbernya yang tertulis di bawah. Archery, The Art of Repetition, karya Simon Nathan. Pertama, kita baca dari bawah. Tahap pertama adalah subconscious incompetence. Tidak cakap, bawah sadar. Kedua adalah conscious incompetence. Tidak cakap, sadar. Ketiga adalah conscious competence. Cakap, sadar. Keempat adalah subconscious competence. Cakap, bawah sadar. Adapun ilustrasinya adalah seperti berikut. Jika seseorang belajar gitar, sebelumnya dia tidak merasakan hal itu suatu keperluan dan dia tidak merasa bermain gitar itu masalah untuknya, sampai suatu saat misalnya ketika di suatu acara atasannya menginginkan dia untuk mengiringinya dengan gitar. Pada saat itu dia baru sadar bahwa sebelumnya dia berada di sini. Subconscious incompetence. Tidak bisa tapi tidak sadar. Dalam dunia panahan mungkin kawan-kawan kita yang memanah ya mungkin ya, dengan menggunakan teknik tertentu tahun-tahun buat dia nggak ada masalah, tapi mungkin menurut seorang pelatih sebenarnya yang itu tuh bisa diperbaiki. Nah, kemudian pada saat dia mulai belajar bermain gitar, maka dia akan ada di tahap ini, conscious incompetence. Dia ingin menaruh jarinya dengan posisi tertentu untuk bunyi tertentu dalam gitar, begitu susahnya ya. Ditaruh lagi begini, begitu susahnya ya, sampai harus dibantu sama tangannya. Dan selanjutnya dia belajar lagi, dia akan sampai ke tahap ini, conscious competence. Dia bisa, oh A itu begini, D itu begini, C itu begini, dan sebagainya, bisa, tapi hanya bisa kalau dia secara sadar pikirannya diarahkan ke situ. Oh iya, C itu begini, D itu begini, E itu begini. Dan setelah dia belajar lagi, dia akan sampai ke tahap ini, subconscious competence. Cakap di bawah sadar, yaitu dia sedemikian ahlinya sehingga dia tidak perlu mengarahkan pikirannya ke jarinya. Bahkan dia bisa bermain gitar sambil melakukan hal-hal yang lain. Ini adalah tahap yang paling tinggi dari pembelajaran, khususnya dalam hubungannya dengan panahan. Jadi pada bagian sebelumnya kita menemukan kata-kata conscious mind dan subconscious mind, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi otak kita, para ahli bisa kelompokkan kepada dua hal tersebut. Subconscious mind itu diperlukan karena banyak hal dari kehidupan manusia itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Misalnya menyikat gigi, naliin tali sepatu, naliin kancing baju, bahkan menyetir. Nah ini pekerjaan yang berulang-ulang ini itu akan masuk ke pikiran bawah sadar, sehingga pikiran sadar itu bisa difokuskan kepada hal-hal yang lebih penting. Itulah cara manusia mengelola pikirannya menurut para ahli. Nah, sifat dari conscious dan subconscious adalah seperti berikut. Jadi si pikiran sadar itu, conscious itu, dia hanya bisa fokus pada satu hal setiap waktu. Sedangkan si subconscious, dia multitasking. Dia bisa mengerjakan beberapa hal dengan baik dalam satu waktu. Kemudian si conscious ini, dia adalah si majikan. Dia bisa mengajar. Mengajar siapa? Si subconscious. Jadi si subconscious ini hanya pembantu. Dia menerima pelajaran dari si conscious tersebut. Kemudian conscious, pikiran sadar berlaku saat fokus. Ketika dia tidak fokus, dia lupa, maka secara otomatis subconscious akan mengambil alih. Untuk ilustrasinya akan disampaikan sebagai berikut.
Nah, demikian di gambar ini menunjukkan perempatan Dago. Kalau yang tahu Bandung tahu insya Allah di mana ini. Jadi ceritanya seorang mahasiswa, dia rumahnya dari arah Unpad di sini. Dan dia biasa sehari-harinya kuliah ke arah Siliwangi kemudian ke Ciumbuleuit. Itu yang dilakukan sehari-hari. Suatu saat dia berniat untuk pergi ke Dago Bawah, ke sini, untuk membeli sesuatu. Ya, dia jalan dengan motornya sampai ke sini, dekat perempatan ini, dia ngelamun. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan lurus ke sini, ke tempat dia biasa mengambil jalur. Ya, dan dia lupa. Ketika lupa bahwa dia harus ke sini, maka dia akan mengambil secara otomatis mengambil jalur yang dia biasa lakukan sebelumnya dan tidak ke kanan. Anehnya dia tidak akan ke kanan. Ya, ini menunjukkan seperti yang ada di tabel tadi bahwa kegiatan berulang-ulang dia lurus di sini adalah suatu yang sudah menjadi subconscious. Ketika dia secara sadar ingin belok ke kiri, oke. Di sini dia masih sadar bahwa dia harus belok ke kiri karena tujuannya Dago Bawah. Tapi ketika di sini dia lupa. Yang terjadi adalah subconsciousnya mengambil alih. Yaitu subconsciousnya adalah menyuruh dia naik ke atas, ke tempat dia biasa kuliah. Dan tidak ke kanan. Barangkali Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi itulah salah satu ilustrasi dari bagaimana cara subconscious dan conscious itu bekerja pada diri kita. Jadi dengan pemahaman kita, dengan pengetahuan kita tentang bagaimana otak kita bekerja, kita bisa terapkan ke olahraga panahan, ke belajar di dalam olahraga panahan. Yaitu demikian. Misalnya kita ingin belajar sekarang menari, drawing. Kan untuk yang tidak biasa, mereka tidak tahu sebetulnya drawing itu kemana. Ya. Sekarang kita arahkan bahwa drawing itu menarik itu ke bawah dagu. Yang harus dilakukan adalah otak sadarnya dia itu harus secara sadar ya, mengarahkan otot-ototnya untuk menarik sesuai yang diinginkan. Jadi dalam hal ini melakukannya di depan kaca sangat membantu. Tarik otak sadarnya dia harus bilang ke dagu seperti ini. Tarik ke dagu, tarik ke dagu. Apa yang terjadi dengan berulang-ulang tersebut? Maka suatu saat dia akan mencapai subconscious competence tadi. Dia akan menjadi suatu bahasanya muscle memory. Setelah kita dapat, maka kita tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Karena si subconscious itu bisa melakukannya dengan baik pada saat dia dilupakan. Kemudian kita pindah ke yang berikutnya. Oh, anchor misalnya seperti ini. Ya, kita lakukan yang seperti itu dengan sadar. Pelajari anchor dengan sadar, berulang-ulang dengan waktu tertentu. Maka dia akan sampai ke subconscious, ke muscle memory tadi. Dapat yang itu kita pindah yang lain. Waktu pindah yang lain dan seterusnya kita harus lupakan yang sudah jadi subconscious itu. Karena tadi subconscious sifatnya dia adalah multitasking. Dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu secara baik. Fokus ke yang lain, kita pelajari yang lain, demikian dan seterusnya. Dan sebagai gambaran untuk menjadikan sesuatu itu subconscious, suatu gerakan itu subconscious kira-kira 30 hari. Ya, itu kalau misalnya seorang berganti pakai jam di tangan kiri mau merubah ke jam di tangan kanan, akan butuh waktu kira-kira 1 bulan sampai dia secara subconscious pasti akan naruhnya di sebelah kanan. Tapi dengan latihan itu bisa dipercepat. Beberapa ada yang mengatakan bahwa bisa dilakukan dalam 20 hari. Mungkin juga bisa cepat. Bisa lebih cepat dari itu. Nah, tapi walaupun demikian, artinya apa? Bahwa kita ini sebetulnya berlatih panahan itu seumur hidup. Ya, tidak akan berhenti-hentinya berlatih panahan.
Dan tadi karena yang kita ingin capai dalam setiap aspek itu adalah subconscious competence tadi, gimana cara meraih, cara sampai kepada subconscious competence itu? Ada 3 hal yang diperlukan untuk sampai ke subconscious competence. Yang pertama adalah pasti bisa ketebak. Yang pertama adalah berlatih. Yang kedua dan yang ketiganya kita lihat di bagian berikut. Cara untuk mencapai subconscious competence adalah nomor 1 berlatih, nomor 2 berlatih, nomor 3 bahkan lebih banyak lagi berlatih. Kami kira untuk materi hari ini cukup. Hal-hal yang bersifat keilmuan atau sains yang tadi kami sampaikan tentang bagaimana otak kita bekerja, dan mungkin apapun nanti yang kami sampaikan yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan, semuanya itu berdasarkan pengetahuan yang terakhir kali sampai ke telinga kami, belum tentu yang betul-betulan yang terakhir. Kalau ayah bunda dan kawan-kawan mengetahui hal-hal yang lebih baru, yang lebih mutakhir dari tentang sains, ya, mohon di sharing, dibagikan pada kami semua. Sekali lagi, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.